berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu ya. Dan seperti biasa di jam 9 sampai jam 10 nanti kita ada komunikasi bisnis bersama sahabat-sahabat dari Quadrant Consulting. Dan juga untuk tema kita di pagi hari ini adalah 3 kekuatan bersaing, bagaimana memenangkan persaingan di saat sekarang ini. Anda untuk yang bertanya-tanya silakan ya di line telepon kami di 031 896 1514 atau juga di SMS WA kami di 0821 3264 109. Kami juga mengadakan talkshow ini via Zoom. Untuk meeting ID dan juga passwordnya bisa Anda lihat di sosial media Suara Sidoarjo, dan sepertinya sudah banyak, ada 18 partisipan ini yang bergabung di Zoom Suara Sidoarjo. Dan kalau saya melihat dari partisipannya ini narasumbernya belum join ini. Pak Roni apa kabar? Semoga cepat bisa join ini Pak Roni, karena sampai sekarang belum join ya. Belum join ya Pak Roni, mungkin ada sedikit kesulitan atau ada sedikit trouble mungkin barangkali ya. Baik, sambil menunggu Pak Roni H. Mustamu, Direktur Quadrant Consulting, narasumber yang akan menyampaikan 3 kekuatan bersaing, bagaimana memenangkan persaingan. Saya sapa dulu beberapa partisipan yang sudah join via Zoom. Di antaranya ada Pak Denis. Selamat pagi Pak Denis, sehat selalu Pak Denis. Selamat pagi Bang Panji. Iya. Ya sehat, cuman bisa nyimak nih ya karena lagi berkendaraan, jadi cuma nyimak aja dulu. Boleh Pak Denis, terima kasih. Salam juga sama Pak Rudi kawan saya itu, Pak Rudi. Iya Pak Rudi, selamat pagi. Disapa Pak Denis ini Pak Rudi. Mungkin mic-nya belum di unmute ini Pak Rudi ya. Good morning, and selamat pagi to my ex-chairman AIM. Luar Pak biasa. Denis. Luar biasa ini. Baik, sepertinya ini Pak Roni narasumbernya juga sudah join. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Roni. Selamat pagi Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Selamat pagi Pak Rudi, Pak Denis dan semua teman. Iya. Ada Pak Dadi itu dari Lombok. Oh Pak Dadi dari Kalau Lombok, masih tetap di Lombok. Nusa Tenggara Barat. Iya. Betul, oke. Terus banyak ini partisipannya, kurang lebih ada 20 ini, luar biasa. Ini kalangan esmut, eksekutif muda dan juga profesional muda serta pebisnis semuanya nih kelihatannya ini. Ya. Nanti kita ada peluang untuk mereka untuk share pengalaman begitu ya Pak Roni ya. Boleh. Baik, Pak Roni, tema kita adalah 3 kekuatan bersaing, bagaimana memenangkan persaingan. Itu adalah kuncinya. Kalau bicara tentang 3 kekuatan bersaing ini, saya bayangkan ini adalah merupakan kartu truf kita gitu ya untuk memenangkan persaingan. Selengkapnya Pak Roni, monggo. Ya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Kalau kita bicara soal persaingan, itu kita harus pakai data. Nah, kenapa saya katakan kita harus pakai data? Feeling itu baik, tapi sampai pada titik tertentu kita tidak boleh mengandalkan feeling. Jadi semua harus pakai data. Kenapa? Karena kalau rugi kan sayang, resikonya besar, begitu. Nah, kalau kita ini merasa bahwa nggak apa-apa lah, saya mau coba-coba, itu silahkan. Nah, karenanya saya akan mendorong kita, kalau melakukan sesuatu, gunakan data. Ada satu istilah namanya trend watching. Trend watching itu adalah mencermati setiap perkembangan sehingga kita nanti bisa menemukan pola. Jadi polanya seperti apa? Jadi teman-teman misalnya yang suka main di pasar modal, itu kan melihat pola. Sahamnya seperti ini, nanti naik, nanti turun. Nah, itu kita harus melakukan yang namanya trend watching, mencermati. Nah, pola-pola persaingan itu tidak selalu sama.
berbeda di setiap tempat karena dipengaruhi pasar, dipengaruhi orang, dipengaruhi kultur. Apa yang terjadi di Singapura beda dengan yang terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi di Jepang beda dengan yang terjadi di Indonesia. Nah, dalam hal-hal tertentu, kadang-kadang kita ini terpana melihat apa yang terjadi di India, terus dibilang, itu nanti kalau di Indonesia pasti bisa dipakai. Itu di Taiwan sudah banyak dipakai, maka di Indonesia harus dilakukan hati-hati. Karena di dalam setiap strategi itu dibutuhkan penyesuaian dengan tempat, dengan konteks dia berada. Saya dulu adalah penggemar berat seorang ahli strategi namanya Michael Porter dari Harvard. Michael Porter ini menurut saya keren. Gitu. Kenapa? Karena Michael Porter ini mengatakan dengan sangat jelas, kalau kita mau bersaing, jangan membasiskan persaingan kita itu pada uang dan teknologi. Alasannya sederhana, karena uang itu bisa didapat. Kalau hari ini saya nggak punya uang, saya bisa cari mitra yang punya uang. Kalau hari ini saya nggak punya uang, saya bisa cari lembaga lain. Misalnya seperti lembaganya Pak Denis itu, supaya saya bisa dapat uang. Sehingga kalau hari ini kita mengatakan modal kami sangat besar, belum tentu besok modal Anda tetap yang besar, karena orang lain bisa masuk. Mari kita lihat akhir-akhir ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor yang terkait dengan digital, itu tiba-tiba dapat pasokan dana yang sangat besar dari negara lain, dari luar negeri. Padahal kalau kita lihat kinerjanya, ya belum semuanya raportnya hijau atau biru. Masih ada yang berdarah-darah gitu lah. Nah, hal yang seperti ini mesti kita lihat. Yang kedua, katanya Michael Porter juga, jangan pernah bersaing dengan membasiskan diri pada teknologi. Karena teknologi bisa dibeli. Saya tidak tahu hari ini, tapi sekitar 15 tahun yang lalu misalnya, Polri itu memiliki satu alat yang sangat canggih dan hanya ada di Indonesia, bisa melakukan tracking handphone, gitu lah, perjalanannya di mana-mana. Jadi sangat mudah untuk melakukan digital forensik dan sebagainya, gitu. Apakah hebat sekali? Saya nggak tahu. Kalau hari ini ada negara lain yang tiba-tiba membeli teknologi yang lebih tinggi, selesailah, sudah. Atau kalau di sektor bisnis, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mungkin masih ingat di awal tahun sampai dengan awal tahun 90-an, tekstil Indonesia merajai. Kenapa? Pada saat itu tekstil dari RRT masih berat. Sementara tekstil dari India dikenal, delivery-nya nggak bisa kayak Indonesia. Indonesia ini keren, kalau dengan luar negeri itu keren. On time, pengirimannya, dan semuanya sampai dengan sangat baik. Gitu. Tetapi, begitu memasuki tahun 2000-an, RRT menciptakan, membeli teknologi-teknologi canggih. Hari ini batik pun mereka sudah bikin. Sampai akhirnya kita kemudian memutuskan, kan, Indonesia ini kemudian semangat mengatakan batik itu beda dengan produk tekstil bercorak batik. Karena yang dibuat di RRT itu kan yang dicap. Sementara yang kita katakan batik itu adalah batik tulis. Nah, ini adalah tantangan karena teknologi bisa dihadirkan. Nah, Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau tiba-tiba tahun depan negara seperti RRT tiba-tiba bisa menemukan atau membuat mesin yang menyebabkan proses pembuatan batik manual yang selama ini kita lakukan itu juga bisa dilakukan dengan mesin, itu akan sangat menarik. Jadi persaingan, katanya Porter, tidak boleh dibasiskan pada uang dan tidak boleh dibasiskan pada teknologi. Lalu basisnya apa? Manusia, orangnya. Jadi kalau ada orang yang hebat, nah di sini saya lihat teman saya Pak John, gitu kan. Kalau Pak John ini adalah orang yang hebat, dia boleh dibajak oleh perusahaan lain, silakan. Tetapi ketika masuk perusahaan yang baru, Pak John sudah pasti akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan iklim kerja yang ada, dengan budaya kerja yang ada.
Nah, yang menarik, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita pernah merekrut orang yang luar biasa hebatnya, kemudian kita bilang, kok ini orang rontok. Kenapa rontok Bapak Ibu sekalian dan teman-teman? Sederhana. Karena kita menempatkan dia pada tim yang tidak tepat, maka orang itu punya kecenderungan menghabiskan waktunya hanya untuk menyesuaikan diri sampai tidak sempat untuk berprestasi. Jadi 3 hal ini akan kita kupas Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, bagaimana kita bersaing. Tentu nanti ada proses mapping, pemetaan gitu. Kita bisa gunakan data dan sebagainya. Tapi kita juga nggak menutup kemungkinan kalau ada teman-teman di sini yang ingin merespon, memberikan tanggapan, baik berupa pertanyaan atau pemikiran yang lebih tajam. Silakan. Seperti Pak Rudi Balmater ini kan luar biasa jam terbangnya. Jadi acuan di ASEAN lah minimal. Dalam pemikiran beliau. Gitu Mas Panji. Jadi skalanya sudah bukan nasional ya, tapi regional Asia ini Pak Rudi ini. Oh ya, ya pasti kalau itu. Baik. Persis. Sama seperti Pak Denis juga begitu. Pak Denis itu Sekjen Asian Financial Services Association. Jadi asosiasi lembaga-lembaga pembiayaan keuangan ya Asia. Baik. Jadi beliau berdua ini luar biasa ada di tempat kita. Iya, saya coba ke Pak Rudi dulu ya, Pak Roni ya, karena tadi silakan. Roni juga sedikit nyinggung tentang Pak Rudi. Pak Rudi, ya mengenai kondisi sekarang ini yang sudah mulai bisa dikatakan new normal begitu ya untuk beberapa kabupaten kota di Indonesia, meskipun ada pembatasan-pembatasan dan di jalan juga kita sudah mulai melihat ada pergerakan mobilitas dari masyarakat yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah ini juga akhirnya menggairahkan dari sisi finansial dan juga pasar ini Pak Rudi kalau Anda melihat? Selamat pagi dan terima kasih banyak Profesor Roni. Sebenarnya saya sudah lama berkecimpung dalam bidang accounting dan keuangan, dan saya melayani beberapa perusahaan di Jawa Timur dan juga di Jakarta dan kota-kota lain. Ya, memang pada saat ini memang saya sependapat dengan Profesor Roni bahwa ini waktunya untuk beberapa investor dan juga para pendiri perusahaan untuk melihat mengenai keadaan dalam keuangan. Sebab pertama-tama kita harus menyusun satu peta bagaimana kita menuju ke recovery. Memang kalau kita lihat 2019 ini, memang prestasi dari banyak perusahaan adalah menuju ke profitabilitas dan pertumbuhan yang sangat baik. Namun, ada yang bilang bahwa ini adalah major disruption. Disruption berarti pada tahun 2020 ini, 2 kuartal yang terjadi, memang omset mereka hanya 50%, 60% dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, akibatnya bagaimana kita bisa tahan untuk mengelola bisnis kita. Sebab kita pertama-tama sudah punya komitmen dengan karyawan, dengan juga para supplier, para customer. Tapi dengan penurunan drastis dari omset, itu adalah salah satu langkah yang kita lakukan adalah sejauh mana kita survive kalau omset kita cuma 50%, 60% dibandingkan dengan 2019. Saya sebagai orang di bidang keuangan dan accounting, memang saya harus mempelajari mengenai yang saya bilang financial model. Apa sebenarnya bentuk daripada profit and loss saya. Bagaimana saya mempertahankan penurunan dari omset ini. Apakah saya masih bisa mencari titik impas, namanya dalam bahasa Inggris break even point level, supaya saya bisa survive. Saya juga akan memperhatikan mengenai karyawan saya, sebab mereka yang menjadi salah satu aset daripada perusahaan ini. Nah, inilah yang memang yang kita harus lakukan. Kita kembali ke logic or namanya science. Kita harus melihat
peta ini secara logik bagaimana keadaan dalam perusahaan. Seperti sekarang kita punya kurang lebih 500 TBK perusahaan. Banyak investor yang minat masuk dengan bursa. Nah, mereka kan sudah masuk beberapa dana di situ. Nah, bagaimana keadaan dana saya ini? Ini juga harus kita melihat mengenai financial model. Oke. Nah, ini namanya ada yang dikatakan sensitivity analysis, scenario planning. Ini adalah alat-alat manajemen yang kita harus perhatikan supaya mengembalikan kepercayaan kepada para investor bahwa perusahaan ini akan dikembalikan pulih pada saat tertentu. Inilah yang saya message Profesor Roni. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Rudi, kalau saya boleh tanya sedikit lagi Pak ya, kita tahu untuk vaksin ini kan masih diuji cobakan di beberapa negara dan belum dirilis di lapangan dalam hal ini ya. Untuk ada pengamat ekonomi yang mengatakan bahwasanya recovery negara kita ini khususnya akan bisa mulai meningkat di tahun 2021, tahun depan berarti. Kalau Anda melihat apakah memang butuh waktu yang cukup relatif lama dari keterpurukan dalam tanda kutip di COVID-19 ini Pak Rudi? Ya, terima kasih Pak. Jangan lupa, penduduk di Indonesia ini adalah 270 juta. Dan selalu tantangan berat bagi pemerintah dan para medical team bagaimana kita mengukur yang manusia ini. Di Amerika tadi pagi dalam CNN dibilangin bahwa mereka setiap hari 10-20 juta harus melakukan tes. Dan mereka sudah ada cukup medical staff dan medical facilities. Tapi kita lihat negara berkembang seperti Indonesia, seperti Filipina yang juga penduduk 110 juta. Apakah kita mampu secara finansial? Mungkin Amerika, Eropa bisa katakan tahun 21 masih boleh. Tapi kita harus berhati-hati. Sebab kita tidak memiliki fasilitas yang cukup. Dan bayangkan, kita punya 17.000 island, pulau di Indonesia. Itu adalah tantangan berat untuk kita menyentuh manusia di mana-mana ini, Pak. So, jadi menurut saya sih, kalau saya lihat, memang keunggulan dari Indonesia ini adalah salah satu negara yang paling besar untuk memproduksi namanya tree crops. Tree crops itu adalah palm oil, rubber, cocoa, kopi, dan mengenai tambang juga. Itu adalah kita leader in the world. Tapi kalau ekonomi ini depress, tidak mengalami kesulitan seperti begini, jadi kita juga akan turun. So, tahun 21 memang mungkin ada namanya yang dibilangin pertumbuhan marginal. Tapi apakah ini menjadi U-shape atau V-shape? Kita nggak tahu, Pak. So, ini memang tantangan berat yang kita hadapi pada saat ini. Saya memberikan satu usulan dan kepada para investor bahwa memang kita harus ada namanya scenario planning atau sensitivity planning pada tahun 2021. Apakah kita bisa menuju ke kenaikan omset 20-30%? Atau kapan tingkat 2019 bisa tercapai? Apakah mungkin 2-3 tahun, Pak? So inilah, tapi dengan sensitivity analysis ini, bagaimana kita sustain mengenai livelihood atau mengenai strength of the organization atau perusahaan kita. So, itu yang pemikiran saya, Pak. Baik, saya ke Pak Roni. Pak Roni? Iya, Pak. Iya, Pak Roni, terkait dengan tema kita yaitu tentang 3 kekuatan bersaing, bagaimana memenangkan persaingan. Ini sedikit ilustrasi saja Pak ya. Saya jadi ingat beberapa waktu lalu ada sebuah perusahaan boleh dibilang pizza begitu ya, dan informasinya diambang kebangkrutan dan faktanya yang sekarang ini kita ketahui di lapangan, ternyata mereka luar biasa untuk melakukan penjualan produknya. Tidak hanya lewat outlet, bahkan mereka juga harus sampai mengerahkan tenaga kerjanya untuk bisa jualan di jalan-jalan. Mungkin Pak Roni pernah menjumpai begitu ya. Jadi ya, ada betul. produk pizza itu yang dijual 100.000 dan mereka jual di pinggir-pinggir jalan. Apakah ini juga menjadikan sebuah kekuatan untuk kita bersaing di tengah persaingan dengan kondisi sekarang ini, Pak Roni?
Terima kasih Mas Panji. Sebetulnya yang dilakukan oleh kita sebut saja tadi ya, pizza, itu menurut saya bukan strategi, itu adalah taktik untuk survive saja. Artinya itu sebuah model, katakanlah kalau kayak kita mau tempur gitu loh, kita mau basis pada udara, laut, apa darat. Tapi ketika ketemu musuh di depan, itu kan jadi taktik gitu. Kita bisa nembak dia, ngebuk dia duluan apa enggak. Kira-kira begitu. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan masih pada tahap taktik supaya meningkatkan cash flow lah gitu, meningkatkan penjualan, duit masuk, lebih pada itu. Nah, kalau kita lihat, memang betul bahwa di dalam perusahaan, kalau mau sederhana ya, kita sebetulnya pilah-pilah aja gitu. Saya suka sekali pakai istilah kuadran dibagi 4. Pertama karena gampang, gitu kan. Biasanya saya pakai 3 jenis gitu. 1 kuadran, 1 segitiga, dan satunya lingkaran. Di luar itu saya biasanya nggak tertarik. Kenapa? Karena mengingatnya menjadi tidak mudah buat orang. Jadi sumbu XY. Pertama adalah kinerja relatif kita terhadap kompetitor. Nah, kalau kita masuk kepada kinerja relatif terhadap kompetitor, maka kita akan ketemu model apa yang bisa kita kembangkan di sana. Saya pakai istilah yang lebih cermat begitu ya. Kedua adalah kinerja relatif terhadap rencana kita mau ngapain. Jadi kalau di dalam bisnis, mau tidak mau, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh lawan. Dan kita bandingkan dengan apa yang kita rencanakan. Mohon maaf ya, jangan seperti tim sepak bola. Kita mengatakan kita undang pelatih ternama dunia, kualitas tinggi, untuk melatih kita, terus merasa bahwa akan menang. Lupa kalau negara lain juga latihan. Begitu ketemu 6-0, gitu kan. Nah ini kan yang jadi masalah. Jadi kita harus menghitung relatif ya. Jadi kinerja kita relatif terhadap lawan dan kinerja kita relatif terhadap rencana. Baris yang satunya yang saya bilang yang horizontal, itu kita lihat kinerja kita masa lalu seperti apa. Dan kemudian kita mengharapkan potensi ke depan seperti apa. Kelompok strategi, kalau kita ngomong mau bersaing gitu ya, kekuatannya, kelompok strategi itu biasanya bermain di 2 sisi. Satu, yang bermain di kanan atas, melihat lawan, dan kemudian melihat potensi kita. Saya akan masuk ke sektor sana. Nah, itu namanya strategi. Dia akan kembangkan apa-apa yang bisa dilakukan. Tetapi ada orang yang suka membasiskan pada sumber daya. Jadi dia akan lihat kinerja saya kemarin seperti apa, rencana saya seperti apa, maka munculnya di kiri bawah, budgeting. Nah, 2 hal ini Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo yang kemudian menjadi seni. Karena itu strategi itu tidak bisa dipastikan bahwa semuanya eksak begitu. Karena strategi itu adalah seni. Basis-basis pengambilan keputusannya memang menggunakan data. Nah, ketika kita ambil data, tidak boleh kita asal comot. Maka kita harus melihat data yang cukup panjang. Istilahnya time series. Supaya ketemu kalau kita ajukan pertanyaan. Mengapa selama ini hal itu terjadi? Kita tahu pola. Maka kemudian kita tahu elemen-elemen yang terkait dan kalau kita mau intervensi di mana. Hari ini COVID itu menunjukkan betul bahwa ada orang yang asal ngomong, ada orang yang sangat strategik berpikirnya. Dia lihat kejadiannya di mana, polanya seperti apa, elemen apa yang membentuk, ada interrelasi, interkoneksi enggak, sehingga baru dia menyimpulkan. Tetapi kalau cuma melihat satu peristiwa terus kemudian menyimpulkan, itu kita nanti jadi halusinasi. Contoh, enak aja kan orang ngomong, waduh kita mesti seperti RRT, gitu. Begini, begitu, dan sebagainya. Tapi saya suka tanya, Anda mau hasil seperti RRT? Iya. Berarti Anda juga sepakat dong, kita diatur seperti RRT mengatur rakyatnya. Oh, nggak boleh gitu, Pak.
Ini kan jadi masalah. Kita ingin yang indah-indah, tetapi kita tidak mau peduli pada prosesnya. Nah, di dalam strategi juga begitu. Ketika kita mau berkompetisi. Nah, di sini teman-teman yang profesional memang harus sangat canggih dalam membaca, karena bisa saja sudut pandang pengalaman hidupnya berbeda antara teman profesional dengan pengusaha, pemilik usaha yang punya modal, yang kadang-kadang dia punya pengalaman masa lalu yang beda. Atau dia cuma dapat warisan aja, terus enak gitu. Terus dia bermimpi bahwa bisnis hari ini harus tetap sehebat zaman bapaknya dulu, padahal dulu bapaknya KKN. Sekarang kompetisinya bebas. Nah, hal yang seperti ini perlu jadi perhatian berat, Mas Panji, kalau enggak nanti kita keliru. Nah, yang kedua, ketika kita masuk ke pasar, kita lihat kompetisi tadi kan, berarti masuk pasar. Ketika masuk pasar, kalau menurut hemat saya, kita ambil saja 2 elemen yang paling penting dalam bisnis kita. Kalau Anda bisnisnya air minum dalam kemasan, 2 hal yang paling penting air minum dalam kemasan itu apa? Nah, itu yang mesti kita lihat. Terus kita petakan, lawan kita ada di mana? Terus kita sendiri ada di mana? Nah, kita mau tetap di situ atau kita mau berubah? Kira-kira itu, Mas Panji. Kalau kita misalnya mau tetap di situ, berarti business as usual. Kalau kita mau berubah, nah itu biasanya yang menarik. Karena ada yang namanya kebaruan. Yeah. Saya selalu mengatakan pada pemilik perusahaan, kalau ada calon eksekutif, calon manajer hadir, dan dia mengatakan, saya akan jaga stabilitas, suruh pulang. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia hanya bekerja berdasarkan romantisme kinerja masa lalu. Ya harus berani menghadirkan sesuatu yang baru, namanya kebaruan. Bahasa kerennya emergent. Ada apa yang Anda bawa yang belum pernah ada selama ini, out of the box. Nah, out of the box ini pun tantangan, karena kadang-kadang box juga sudah nggak ada. Gitu kan? Seperti contoh, kebayang nggak dulu orang kalau bikin taksi, mesti punya mobil ribuan. Izinnya pun minimal 500, 1000, kan begitu. Jadi pertama 500, dalam waktu sekian lama harus jadi 1000, harus jadi 2000, dan seterusnya. Taksi dulu begitu kan. Berarti dia harus punya modal besar untuk beli mobil. Kemudian dia harus sediakan lahan besar untuk parkir garasinya. Dan segala macam. Hari ini ada pengusaha taksi yang terkenal, tapi nggak punya mobil. Nggak punya garasi, karena dia membangun bisnis taksi bukan lagi soal fisik, tapi soal platform digital yang sangat baik. Dan hasilnya keren. Pemilik taksi yang lama mau tidak mau harus mengikuti pola yang baru ini. Nah, itu tidak mungkin kita menggunakan prinsip selama-lamanya pakai serendipitas, artinya kebetulan duduk di bawah pohon terus jatuhlah buah apel, maka muncul teori gravitasi. Nggak begitu lagi. Hari ini kita mesti melihat pola. Bagaimana perilaku pelanggan. Siapa pelanggan kita, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, dan ada duit nggak di situ. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuat yang tidak suka jadi suka. Jadi kebayang saya pribadi ya, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, dulu saya pernah pergi ke Jakarta, menghentikan sebuah taksi di pinggir jalan. Begitu saya masuk, dia tanya, mau kemana? Saya sebutkan tempatnya. Saya disuruh turun lagi. Katanya di sana daerah macet, saya mau pulang. Ini agak keki kan? Itu kan seperti orang pacaran diputus nggak pakai surat. Gitu kan? Tahu-tahu turun. Nah sekarang, tiba-tiba, ada taksi yang kita bisa pesan, dia jemput kita bahkan di rumah, nggak perlu lagi berdiri di jalan. Nah, begitu masuk, eksklusif. Ada tisunya, ada macam-macam. Maka mau tidak mau, pemain yang lama ya harus mengikuti pola baru. Harusnya dia bisa menciptakan permainan baru yang seperti apa. Itu out of the box itu.
Kalau kayak dulu aja nggak bisa jalan. Kira-kira itu dulu, Mas Panji. Nanti kita bisa discuss. Iya, jadi ikut berinovasi atau nantinya tereliminasi, itu kuncinya gitu ya. Baik, Pak Roni dan juga partisipan yang lain kita break dulu kurang lebih 5 menit. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dan juga untuk partisipan dan juga untuk sahabat Suara Sidoarjo yang lain yang ingin bergabung atau bertanya, boleh nanti Anda bisa sampaikan lewat kolom komentar di channel YouTube kami, karena kami juga siaran live di Suara Sidoarjo Live, atau juga di Facebook dan juga di beberapa sosial media kami, di antaranya di Twitter dan juga di Instagram. Atau juga Anda bisa on air di 031 896 1514. Kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Para pendengar, pemerintah mengingatkan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk memastikan status kepesertaannya tetap aktif dengan rutin membayar iuran. Per 1 Juli 2020, iuran peserta mandiri JKN-KIS telah disesuaikan. Untuk kelas 1, Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000, dan kelas 3 Rp42.000. Untuk kelas 3, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500 per orang per bulan, sehingga peserta hanya membayar Rp25.500. Nah, pastikan pembayaran iuran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan. Untuk kemudahan pembayaran iuran, manfaatkan layanan autodebit dengan bank atau lembaga fintech dan e-commerce yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan rutin membayar iuran, selain melindungi Anda dan keluarga dari risiko sakit, Anda juga berpartisipasi dalam gotong royong membantu orang lain. Dengan gotong royong, semua tertolong. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu, warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Setiap hari paparan debu, kotoran, polusi atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus, dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih sahabat, Anda masih bersama kami di Komunikasi Bisnis. 3 kekuatan bersaing, bagaimana memenangkan persaingan dengan narasumber Roni H. Mustamu yang juga Director and Quadrant Consulting. Dan kita juga ada join Zoom untuk beberapa partisipan yang sudah ikut dalam kegiatan komunikasi bisnis ini. Di antaranya ternyata ada Pak John. Pak John ini manajer bibit jagung dari Jember. Selamat pagi Pak John. Lalu juga ada Pak Fadriansa, dosen dari Jayapura, Papua. Selamat pagi juga untuk Anda Pak Fadriansa. Lalu ada Pak Dadi, Pak AKBP Dadi dari Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Dadi. Ada Pak Julius Hasan dari Jakarta. Kemudian juga Pak Rudi yang harus live dulu karena ada online meeting juga di tempat lain. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kemudian ada Pak Edward Dewaruci yang beberapa waktu lalu juga namanya sempat banyak menghiasi media karena beliau adalah pernah jadi komisioner KPU di Kota Surabaya. Kemudian selamat pagi Bu Lisa, aktivis dan pengurus PKK Kota Surabaya. Ya. Baik, sebelum ke partisipan, ini Pak Roni ada pertanyaan sepertinya yang sudah dititipkan ke redaksi. Saya coba cek dulu ke redaksi. Ya, Karin. Iya, ada satu pertanyaan dari Mas Fahri di Sedati. Jika di dalam sektor bisnis itu sendiri, untuk para pengusaha-pengusaha kecil namun sudah mempunyai modal investasi yang cukup besar,
Apakah melakukan strategi akuisisi adalah hal yang bagus dilakukan sebagai bentuk untuk memperluas pasar bagi bisnis yang akan mereka jalankan nantinya? Oke, terima kasih Mas Fahri yang ada di Sedati tadi ya, Karin ya. Oke, baik. Pak Roni, ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak Fahri dari Sedati, Mas Panji, dan sahabat Suara Sidoarjo. Akuisisi adalah salah satu strategi, salah satu pilihan, tetapi kita tidak bisa saat ini dengan disampaikan begitu terus dibilang apakah bagus. Karena kalau kita mengakuisisi sebuah perusahaan, artinya kita akan jadi induk usaha. Nah, sebuah induk usaha itu punya tanggung jawab yang namanya parenting, kayak jadi orang tua. Jadi sebelum mengakuisisi, itu harus jelas apakah ada manfaat bagi perusahaan itu kalau Anda akuisisi. Artinya, apakah induk usaha ini punya kapabilitas, baik dari sisi orang, teknologi, dana, kompetensi lah semua, pengalaman apakah ada. Kalau nggak ada, malah bisa rusak nih perusahaan yang kita beli. Gitu, kasihan. Karena ada yang namanya tanggung jawab pada perusahaan. Nah, yang kedua, perusahaan itu sendiri akan dapat banyak manfaat nggak kalau kita akuisisi. Jadi, boleh saja perusahaan itu melakukan pelebaran sayap, baik yang mau selaras dengan industrinya sekarang, atau yang mau konglomerasi lah. Jadi punya pabrik roti, tapi juga punya pabrik mobil, itu boleh-boleh saja, silakan begitu ya. Tapi apakah sebagai induk usaha itu punya kapabilitas untuk memberikan sesuatu yang baik buat perusahaan yang kita akuisisi? Contoh ya, ada kan banyak perusahaan dia punya pabrik yang saya hampir aja keceplos nyebut. Ada pabrik dia itu punya bisnis kaca misalnya. Tapi di sisi lain dia punya bisnis air minum dalam kemasan. Boleh-boleh saja. Gitu loh. Jadi ini tidak bisa Pak Fahri untuk langsung dijawab baik apa tidak, karena tergantung kapabilitas perusahaan Anda dan karakter dari perusahaan yang akan Anda akuisisi atau Anda beli tadi. Kira-kira itu. Tapi di sini ada ahli akuisisi nih sebetulnya. Siapa itu Pak Rani? Kayak Pak Rudi, Pak Julius Hasan itu boleh ditanya itu. Boleh. Bagaimana ini luar biasa. Kalau Pak Roni, Pak Panji, saya sudah boleh nimbrung karena Pak di puncak. Ya boleh 1 menit saja izin. Silakan boleh? Pak. Monggo. Jadi saya mau nambahin yang Pak Roni, memang yang beliau Prof Roni katakan sudah sangat komplit. Saya mau lagi berandai-andai saja. Bagaimana perusahaan-perusahaan membuat budget atau business planning untuk 2021, ya kan? Ini sekarang kan nih sudah masuk semester 2 2020 ya, yang pastinya banyak kebingungan dan faktor-faktor yang tadinya nggak dipertimbangkan harus dipertimbangkan, sehingga mungkin sederhananya yang disebut ketidakpastian adalah menjadi pasti. Gitu ya kan, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi dibilang thinking out of the box, jangan-jangan boxnya nggak ada. Saya nggak tahu apakah saya pernah share Pak Roni, saya pernah baca satu buku itu namanya Thinking in New Boxes. Nah kalau in new boxes berarti boxnya lebih dari 2 dan tidak terbatas. Jangan-jangan sekarang ini fenomena thinking in new boxes menjadi lebih valid ya, karena apa? Tadinya kita nggak kepikir, hari-hari ini kita dipaksa harus mikir. Itu saja kira-kira Pak Prof Roni dan Pak Panji, itu aja sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis. Tadi juga sempat Pak Roni menyebut nama Pak Julius Hasan. Selamat pagi Pak Julius Hasan. Apa kabar Pak? Pagi Pak. Boleh share pengalamannya Pak, bagaimana Pak Julius Hasan untuk trik-trik untuk akuisisi, apalagi di kondisi sekarang ini Pak? Pengalaman akuisisi saya nggak punya, saya ini dosen Pak. Oh ya. Tapi kalau saya boleh menggarisbawahi Pak Roni tadi, saya sangat setuju konsepnya. Kalau mau mengakuisisi sebuah industri harus mengakuisisi yang sejenis. Jadi nggak boleh serakah gitu. Misalnya industri mobil bikin rumah sakit, industri kapal terbang bikin ekspedisi,
nggak kebagian yang kecil, Pak. Jadi maksud saya, kalau kita udah kuat, boleh melebarkan atau mendiversifikasi industri kita dengan industri yang lain, tapi yang saling memperkuat dan tidak membunuh industri-industri yang menengah dan kecil. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius Hasan untuk share-nya. Dan Pak Roni, sepertinya kita sebenarnya saya ingin memberi peluang untuk partisipan-partisipan yang lain, tapi mohon maaf karena waktunya juga terbatas ini. Baik Pak Roni, mungkin bisa sebagai closing statement ya, 3 kekuatan bersaing, bagaimana kita memenangkan persaingan ini, seperti apa Pak Roni? Monggo. Iya, terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo. Nomor 1, perusahaan akan dikatakan bagus ketika secara keuangan dia sehat. Hari ini, semasa pandemi COVID ini, itu tantangan besar. Karena banyak perusahaan yang sebetulnya sehat tapi tidak sehat. Kenapa? Uangnya di tangan perusahaan lain dalam bentuk piutang. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang sekarang macet nih, nggak bisa nagih gitu kan, karena perusahaan yang lain sedang mengalami persoalan. Jadi itu, cash on hand itu harus terjadi, harus dipikirkan selama masa pandemi ini. Gimana caranya? Berarti revenue management, pengelolaan pendapatan itu harus diukur, dihitung. Nemu duitnya dari mana? Gitu kan? Contoh, ada kelompok-kelompok usaha yang nemu duitnya itu bukan dari apa yang dipromokan. Dia ngakunya bisnisnya bioskop, ternyata dapat duitnya dari snack and drinks. Kan itu contoh ya. Jadi mesti kita lihat. Jadi revenue management sekarang harus diteliti lagi. Gitu. Yang kedua itu adalah expenses, pengeluarannya. Mana-mana yang perlu dan mana-mana yang tidak esensial. Jadi harus dipilah sekarang antara yang bermanfaat sama yang sekedar gengsi. Sekarang ini dunia usaha sudah sama-sama tahu kok. Kita nggak perlu lagi ketemu di hotel bintang 5, kita cukup pakai Zoom, bisa jalan begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini dari sisi keuangan. Yang kedua, yang kelompok kedua adalah dari sisi teknologi. Teknologi itu sekarang luar biasa. Infrastruktur perusahaan harus dipastikan sanggup untuk bergerak dengan new normal. Harus dipastikan itu. Kenapa? Karena apa yang dulu ada belum tentu sekarang ini bisa. Saya beri satu contoh. Kalau biasanya perusahaan itu masif dengan katakanlah 10.000 karyawan di dalam satu wilayah, satu alamat tertentu. Sekarang dengan protokol COVID, jarak kerja 1x1, itu akan menjadi sulit. Apalagi kalau yang dikatakan harus 1,5 sampai 2 meter. Berarti dia harus membangun fasilitas produksi baru. Atau dia mulai memasukkan teknologi robotik. Dulu teknologi robotik tidak mudah masuk Indonesia karena kalau saya tidak salah menangkap, kebijakan banyak pemerintah di Indonesia, pusat, daerah ya, terutama daerah itu adalah penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau ada investasi nggak menyerap tenaga kerja, belum tentu dapat izin begitu. Nah, ke depan barangkali itu akan terjadi. Efektif, efisien itu akan digarap oleh teknologi. Tetapi, Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, 2 yang saya sebut utama ini, itu justru yang oleh ahli strategi Michael Porter itu dilarang untuk jadi basis kita dalam berkompetisi. Jadi itu adalah sesuatu yang standar, tapi bukan kita katakan unggulan. Artinya, duit saya banyak, itu unggulan. Enggak. Ada yang langsung tutup. Pak Denis itu berkali-kali mengatakan kepada saya, tidak bisa memahami, penasaran betul kenapa ada perusahaan sangat besar, dan itu jumlahnya banyak, yang usianya juga sangat lama, hanya karena dihantam oleh COVID 3 bulan, sudah mengajukan kepailitan. Saya ada daftarnya,
luar biasa banyaknya yang di Amerika Serikat itu. Perusahaan yang usianya udah panjang sekali. Hanya dihantam oleh COVID 3 bulan, langsung mengajukan kepailitan. Artinya kan rontok. Berarti dua ini, basisnya peluang terbesar adalah basis sama uang dan basis sama teknologi. Menurut Porter, yang harus kita dorong itu adalah basis manusia, karena manusia susah di-copy. Kalau Anda punya mendirikan bank perkreditan rakyat kecil, baru dimulai dengan teknologi yang sederhana, terus Anda rekrut manajer bank kelas dunia, dan karena Anda punya duit, Anda bayar. Pertanyaan, apakah langsung perusahaan Anda bisa menjadi seperti perusahaan kelas dunia? Enggak, butuh waktu. Malahan di tengah jalan bisa saja profesional yang Anda rekrut itu mengundurkan diri karena merasa nggak cocok sama iklim, nggak cocok sama budaya organisasi. Saya ingat persis, dulu saya baik dengan satu orang yang sekarang sudah pindah tugas. Dia dulu tugas di Bank Dunia di Jakarta, di IFC, International Financial Corporation, anak usahanya Bank Dunia. Dia orang Tunis sebetulnya, tapi kelahiran dan besar di Eropa. Dia bilang, saya pernah bekerja di satu perusahaan, 2 minggu aja saya keluar. Karena itu perusahaan milik keluarga. Saya tanya, apa sebabnya? Saya nggak cocok sama iklimnya. Saya rapat dengan si kakak, keluar dari ruang rapat, saya dicegat sama si adik. Terus ditanya, kakak saya tadi ngomong apa? Ya harus ikut keputusan saya, jangan ikut keputusannya dia. Nah ini kan berat gitu loh. Tidak semua orang bisa langsung begitu saja dibajak terus masuk dan sesuai. Karena ada iklim organisasi, ada budaya organisasi. Karenanya menumbuhkan kapabilitas internal itu menjadi sangat penting. Latih dia sebaik-baiknya. Memang ada tantangan. Pak, saya kalau ngelatih orang, nanti kan dia kalau dibajak orang rugi saya. Ya, pengusaha selalu punya 2 pilihan. Pilihan nomor 1, Anda tidak mau investasi di bidang manusia, boleh. Tapi Anda akan sakit kepala terus-menerus, keki sama orang yang Anda bayarin tiap bulan itu. Karena Anda nggak puas sama kerjanya. Atau Anda mendidik dia menjadi orang yang sangat hebat, dan nanti ada persoalan yang mungkin akan muncul kalau Anda tidak memelihara dia dengan baik, karena dia bisa saja dibajak oleh orang lain. Nah, yang seperti ini, Mas Panji. Jadi 3 hal ini ada seninya untuk bisa digarap. Tapi tidak bisa terus kemudian formula A tambah B sama dengan C, itu nggak bisa. Karena spesifik tiap perusahaan, tiap industri punya kekhasan. Apa yang berlaku di industri terkait dengan kayu akan beda dengan apa yang terkait dengan air. Apa yang industri air beda dengan industri plastik misalnya. Nanti plastik dengan baja beda. Jadi nggak bisa A tambah B sama dengan C. Tapi itu formula sangat ampuh. Terima kasih, Mas Panji. Iya, itu pilihan dilematis, tapi bagaimanapun juga kita harus memilih, begitu Pak Roni ya. Betul. Baik. Karenanya, karenanya time series data itu harus ada. Jadi kita mesti kalau ada peristiwa kita tanya, ini ada apa? Oh, ada COVID. Dampaknya apa? Ada potensi ini krisis. Selama ini gimana kalau ada krisis? Oh, perilaku pasarnya begini. Oke. Interrelasi antar elemennya siapa aja? Apa aja? Interrelasi diantaranya, interkoneksi diantaranya. Baru kemudian kita mengajukan pertanyaan, mengapa selama ini hal itu terjadi? Supaya kita bisa intervensi. Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kalau bicara tentang COVID contohnya, masih ingat awal-awal COVID? Statement orang macam-macam lah, gitu ya. Kenapa? Karena mereka belum sampai pada tahap mengajukan pertanyaan, mengapa pola seperti ini terjadi? Belum lihat polanya udah ambil simpulan, dan itu salah besar. Nah, tapi ada juga orang yang terlalu lama menunggu untuk bisa menemukan pola. Karena sampai dengan 2 minggu yang lalu, saya masih ketemu orang yang tanya, apa betul COVID itu ada? Saya bilang, COVID itu ada, yang mati udah banyak. Gitu kan? Tapi orang masih belum memahami apa yang terjadi. Jadi ini Mas Panji, di dunia bisnis hari ini
ada orang yang sudah berhasil memetakan itu, kemudian dia mengambil langkah-langkah antisipasi yang baik sehingga bisa melakukan proyeksi 2021 bahkan 2022. Tetapi ada yang masih kebingungan karena berpikir business as usual. Nah, di dalam business as usual itu bahayanya Anda bisa melakukan namanya fix that fail. Meminjam istilahnya Peter Senge, ahli systems thinking, berpikir sistem. Fix that fail itu Anda melihat bahwa masalah sama aja kayak dulu, sehingga Anda menggunakan formula yang kayak dulu. Bisa gagal. Kita pernah menghadapi krisis 97, 98, beda dengan hari ini. Ada krisis 2008, 2009, beda dengan hari ini. Hari ini lebih ganas daripada dua krisis itu. Lebih kompleks. Karena pasar hilang. Gitu kan. Kalau dulu, gitu kan, demand ada, gitu kan. Tapi krisis. Sekarang ini demand-nya juga nggak ada. Gitu kan. Makanya tadi Pak Denis bicara tentang jangan-jangan ini sudah waktunya kita untuk berpikir dalam box yang baru. Jadi bukan out of the box, tapi menciptakan box baru. Itu artinya apa? Kalau kita mengajukan pertanyaan mengapa selama ini pola itu terjadi, kita tahu struktur, kita lakukan intervensi, dan membuat pola baru. New box itu maksudnya adalah pola baru. Rule of the game yang baru. Kira-kira gitu, Mas Panji. Baik. Pak Roni, terima kasih untuk kesempatannya dan juga untuk partisipan-partisipan yang lain yang saya tahu juga background-nya ini luar biasa. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas. Terima kasih untuk peran sertanya dan insya Allah kita akan bersua kembali di minggu depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik, demikian sahabat komunikasi bisnis bersama Roni Hamustamu, Direktur Kuadran Consulting, dengan tema kita 3 kekuatan bersaing, bagaimana memenangkan persaingan. Dan jangan lewatkan nanti jam 11 lewat 5 menit, Anda bisa ikuti program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19.